pripun? Gemblenge ngalami kesulitan apa mboten? Mengalami kesulitan apa tidak gemblengnya? Mboten. Kesulitannya itu kram. Hah? Kesulitannya sering kram. Keram itu bukan kesulitan. Kesulitan itu misal contoh jenengan susah patrapnya atau enggak paham maksud patrapnya, maksud samadhinya kurang paham, enggak paham itu namanya kesulitan. Nah kalau kaki keram, boyok dengkeken, semuten, itu proses bukan kesulitan. Nah jenengan mengalami kesulitan enggak patrapnya, samadhinya, di luar patrap samadhinya, ketika menikmati rasanya kelakuan panjenengan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang itu sulit apa enggak? Nah itu yang dimaksud. Nah, jenengan mengalami kesulitan apa tidak? Panjenengan Bapak? Boten, tidak mengalami kesulitan. Yang penting kalau panjenengan mengikuti apa yang dimotivasikan itu bisa saya pastikan tidak akan mengalami kesulitan. Makanya kalau sore diberi motivasi itu perhatikan, karena itu bekal yang akan panjenengan lakukan di malam harinya. Nah kalau selalu seperti itu nanti panjenengan mulus, dalam artian tidak mengalami kesulitan-kesulitan selama panjenengan gembleng. Kalau gemblengnya tidak mengalami kesulitan, mulus. Apakah panjenengan punya pertanyaan yang belum terjawab? Kalau punya, saya beri kesempatan untuk bertanya. Kira-kira panjenengan punya pertanyaan apa yang sekiranya panjenengan belum mengerti, belum paham, belum tahu, dan selama ini belum terjawab. Coba ditanyakan kira-kira apa kalau punya pertanyaan. Kalau macam ada pemikiran kesana itu bagaimana? Itu proses. Itu proses. Nah, dengan pikiran kesana itu panjenengan sikapnya bisa diam apa enggak? Apakah terbawa oleh pikiran-pikiran yang kesana, terpengaruh oleh pikiran yang kesana atau tidak? Jadi yang menjadikan panjenengan bisa mengerti, bisa memahami, dan bisa mengetahui kalau wahyu pancalaku atau keimanan panjenengan kuat itu dari pikiran-pikiran panjenengan yang kesana, batin panjenengan yang begitu begini dan lain sebagainya. Nah dari situ panjenengan tahu bahwa iman panjenengan itu kuat, tidak terpengaruh. Buktinya wahyu pancalaku panjenengan itu kuat, lah buktinya tidak terpengaruh, gitu loh maksudnya. Nah kalau pikiran panjenengan anteng, batin panjenengan anteng, dari mana panjenengan bisa mengetahui kalau iman panjenengan kuat? Dari mana panjenengan bisa mengetahui kalau wahyu pancalaku panjenengan kuat? Kalau pikiran panjenengan anteng, batin panjenengan anteng. Nah, punya pertanyaan enggak? Panjenengan berdua ini yang sedang gembleng, punya pertanyaan enggak? Mumpung saya beri kesempatan waktu untuk bertanya. Ada? Katakan ada kalau ada, katakan tidak kalau tidak. Jangan diem saja, Bapak
Ada apa enggak? Bisa, bisa apa? Yang dari Malang ada enggak? Punya pertanyaan enggak? Enggak ada. Yang dari Pati punya pertanyaan enggak? Enggak. Ya enggak, ya bilang enggak dari tadi, jangan diam saja. Sayanya kan enggak nunggu gitu. Sayanya enggak nunggu kan. Nah, selama gembleng di sini sudah membaca tulisan-tulisan yang saya pajang di pesanggeran ini? Sudah membaca? Sudah. Ada kesempatan menulis? Tapi sudah menulis, tapi belum semua. Kalau gemblengnya tidak mengalami kesulitan, matur suwun. Tidak punya pertanyaan, matur suwun. Maka kadangan kita malam ini saya akan membahas atau mengupas jati diri sejatinya manusia hidup di dunia ini. Yang saya tulis di papan tulis lebar itu. Nah, saya akan membahas atau mengupas rinci, detailnya atau realnya tentang jati diri sejatinya manusia hidup di dunia. Ingat, di dunia. Jati diri sejatinya manusia hidup di dunia. Bukan jati diri sejatinya manusia hidup di surga atau di neraka loh ya. Tapi di dunia. Panjenengan tahu nggak apa itu dunia? Ayo. Dunia itu sekarang. Dunia itu sekarang ini. Ini kan dunia. Ya, ini dunia, tapi bukan sekarang ini ya. Jadi jati diri sejatinya manusia hidup yang akan saya bahas ini adalah jati diri sejatinya manusia hidup di dunia, bukan manusia hidup di surga atau manusia hidup di neraka. Lah, dunia yang dimaksud adalah di atas bumi, di bawah langit, itu dunia namanya. Apapun yang ada di atas bumi, di bawah langit, itulah yang dimaksud dunia. Nah, kalau keseluruhannya disebut sebagai alam semesta. Nah, itulah yang akan saya bahas pada kesempatan kadangan kita malam ini. Jadi saya ingin panjenengan menghadap ke papan tulis itu. Ayo, minggir ke sini, yang lain minggir ke sini, yang lain minggir di sebelah sana, ngadep ke papan tulis itu sambil mendengarkan apa yang saya jelaskan, membaca posisi-posisi tulisan yang ada di papan tulis itu. Pokoknya adalah wahyu pancagaib. Jadi, apa yang sedang kita kaji bersama dan sedang kita praktekkan bersama-sama, tak lain dan tak bukan adalah wahyu pancagaib. Hakikatnya wahyu pancagaib adalah sedulur papat kalimo pancer. Itu yang menjadi pokok utama atau tema kadangan kita malam ini. Wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer adalah jati diri sejatinya manusia hidup di dunia. Bukan manusia hidup di surga atau manusia hidup di neraka. Melainkan manusia hidup di dunia ini. Wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer yang merupakan jati diri sejatinya manusia hidup di dunia adalah bagian dalam raga atau tentang rohani.
bukan tentang jasmani atau bukan tentang ragawi, melainkan tentang rohani, bagian dalam dari tubuh kita, dari raga kita. Sebab karena itu di papan tulis yang lebar itu tidak ada raga di situ, ya, tidak ada raga. Kalau raga memiliki silsilah atau generasi. Nah, kalau isinya raga tidak memiliki generasi atau tidak memiliki silsilah. Yang memiliki silsilah atau generasi adalah raga kita. Nah, dikarenakan wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer itu bukan tentang raga, melainkan isinya raga, maka di papan tulis yang lebar itu tidak ada tulisan raga. Nah, tidak ada tulisan raga, dikarenakan tentang rohani, tentang isinya raga. Namun jika raga ini tidak dikaitkan, panjenengan sudah pasti akan mengalami kebingungan, dikarenakan ada keganjilan di situ. Maka sebelum saya menguraikan secara rinci tentang wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer yang tak lain dan tak bukan adalah jati diri sejatinya manusia hidup di dunia ini, maka saya akan mengawalinya dengan membawa-bawa raga kita atau membawa-bawa wujud kita. Kupasan awal tentang raga kita atau wujud kita itu bermula dari kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Siti Hawa. Karena apa? Karena Adam dan Hawa itu merupakan silsilah pertama atau generasi pertama. Adam atau Hawa itu merupakan silsilah raga atau generasi raga pertama. Raganya Adam yang menjadi generasi pertama itu berbeda dengan raganya Hawa yang menjadi generasi kedua. Bahan raganya Adam generasi pertama dan Hawa generasi kedua itu juga berbeda dengan bahan raganya anak cucu Adam Hawa yang menjadi generasi ketiga. Tentang Adam Hawa, panjenengan melihat papan tulis kecil di samping papan tulis besar. Supaya panjenengan tidak bingung, tolong perhatikan tulisan itu sembari mendengarkan apa yang menjadi penjelasan saya. Supaya panjenengan benar-benar klik, benar-benar paham. Jika perlu tahan dulu, tidak merokok. Khususkan kesadaran panjenengan untuk mencerna apa yang sedang saya sampaikan. Ini mahal, ini ilmu mahal banget. Panjenengan tidak akan mendapatkan di luar sana. Jadi malam ini yang sedang saya bahas adalah dua papan tulis. Satu papan tulis besar, satunya papan tulis cilik kecil. Nah itu perhatikan. Perhatikan sambil mendengar apa yang saya uraikan.
supaya saya tidak mengulang-ulang lagi. Ini saya sudah gaduh ini karena panjenengan, saya memperhatikan panjenengan tidak serius nyimaknya. Asal usul raga kita, silsilahnya itu berawal dari Adam. Adam ini bukan manusia pertama loh ya. Adam itu bukan manusia pertama. Adam itu adalah generasi tertua setiap tubuh manusia. Jadi setiap tubuh manusia yang hidup di dunia ini memiliki generasi awal yang secara kedokteran disebut juga sebagai DNA atau genetik. Nah, genetik pertama atau DNA pertamanya adalah Adam, dimulai dari Adam. Kemudian berlanjut ke Hawa, kemudian kepada kita sebagai anak cucunya. Tolong perhatikan ini. Jika diuraikan secara mendetail, kejadian Adam atau manusia generasi pertama itu raganya dari tanah. Artinya raganya Adam, raganya generasi pertama, atau raganya genetik pertama, atau raganya DNA pertama itu terbuat dari tanah. Sedangkan jiwanya atau sukmanya itu dari 4 anasir. Tersebut sebagai air, angin, api, dan tanah. Sedangkan hidupnya itu dari ruh atau roh maha suci. Itu generasi pertama, yaitu Adam. Sedangkan manusia generasi kedua ini sudah berbeda lagi. Raganya itu loh. Bahan raganya itu sudah berbeda lagi. Tidak sama dengan manusia generasi pertama. Hawa yang menjadi manusia generasi kedua, raganya itu tercipta dari tulang. Yang lebih dikenal dengan sebutan tulang rusuk. Namun intinya bahan dari raganya Hawa yang menjadi manusia generasi kedua itu dari tulang. Sedangkan sukmanya atau jiwanya berbahan sama, yaitu dari 4 anasir. Tersebut air, angin, api, dan tanah. Begitu juga dengan hidupnya, sama, yaitu dari roh atau ruh maha suci. Sedangkan manusia generasi ketiga yang tersebut sebagai anak cucunya Adam Hawa ini bahan raganya beda lagi, tidak sama dengan generasi pertama tersebut Adam, generasi kedua tersebut Hawa. Dikarenakan anak cucu Adam Hawa yang menjadi manusia generasi ketiga, bahan raganya itu dari cinta kasih sayang maha suci. Berbeda. Tentang ini sudah pernah saya ulas di beberapa video. Namun kali ini akan saya ulang lagi. Bagaimana ceritanya? Bahan raga manusia ketiga ini kok dari cinta kasih sayang? Seperti apa? Bagaimana caranya? Kok cinta kasih sayang bisa berubah menjadi raga manusia generasi ketiga? Awalnya caranya atau tekniknya yang disebut Tuhan itu menitipkan cinta kasih sayang kepada Adam.
sebagai manusia generasi pertama atau ke-1. Kemudian Tuhan menitipkan cinta kasih sayang kepada Hawa yang menjadi manusia generasi kedua. Lalu cinta kasih sayang yang dititipkan kepada manusia generasi ke-1 atau pertama yaitu Adam, dan cinta kasih sayang yang dititipkan kepada manusia generasi kedua yaitu Hawa digerakkan dan dimanunggalkan. Lah, manunggalnya cinta kasih sayang yang dititipkan kepada Adam dan Hawa inilah kemudian tercipta menjadi segumpal daging. Dan seiring berjalannya proses menjadi janin atau bayi. Sedangkan bahan daripada sukma atau jiwanya manusia generasi ketiga dan hidupnya manusia generasi ketiga ini juga berbeda dengan Adam sebagai manusia generasi pertama dan Hawa sebagai manusia generasi kedua. Dikarenakan selain raganya manusia generasi ketiga yang tercipta dari cinta kasih sayang Maha Suci, sukma atau jiwanya juga berbeda. Tidak sama dengan asal-usul bahan sukma atau jiwanya manusia generasi kedua dan manusia generasi pertama. Dikarenakan sukmanya atau jiwanya manusia generasi ketiga itu dari esensi ilmu kesaktian Maha Suci Tuhan. 4 esensi ilmu kesaktian Maha Suci ini secara spiritual disebut sebagai mutmainah, aluamah, amarah, dan supiyah. Nah, berbeda kan? Asal usul sukma atau jiwanya Adam dari 4 anasir. Sama dengan asal usul jiwa atau sukmanya Hawa. Juga dari 4 anasir tersebut air, angin, api, tanah. Tapi tidak dengan manusia generasi ketiga. Dikarenakan sukma atau jiwanya berbahan dasar atau berasal dari 4 esensi ilmu kesaktian Maha Suci. Tersebut mutmainah, aluamah, amarah, dan supiyah. Bukan air, angin, api, tanah. Begitu juga dengan hidupnya manusia generasi ketiga. Tersebut anak cucunya Adam Hawa. Juga tidak sama seperti ruh atau rohnya atau hidupnya manusia generasi pertama yaitu Adam dan manusia generasi kedua yaitu Hawa. Bahan dan asal usul hidupnya manusia generasi ketiga yaitu dari ruh atau roh Maha Suci. Namun di sini ada perbedaan. Ya, di sini ada perbedaan. Roh atau ruh Maha Suci bagi Adam manusia generasi pertama dan bagi Hawa manusia generasi kedua itu tidak ada perjanjian. Ya, tidak ada perjanjian. Namun kalau roh atau ruh Maha Suci yang dimiliki oleh manusia generasi ketiga tersebut anak cucu Adam Hawa ini memiliki perjanjian. Artinya sebelum roh atau ruh Maha Suci ini mengemban tugas atau diperintah memasuki wujud agar supaya memberi kehidupan kepada wujud,
Ruh atau Roh Maha Suci ini mengadakan perjanjian terlebih dahulu dengan Maha Suci. Setelah mengadakan perjanjian, setelah selesai mengadakan perjanjian, baru Roh atau Ruh Maha Suci itu diperintah untuk menghidupkan wujud atau raga. Artinya, Roh atau Ruh Maha Suci yang diperintah memasuki wujudnya manusia generasi ketiga, yaitu anak cucu Adam Hawa, ini mengemban tugas. Berbeda dengan Roh atau Ruh Maha Suci yang diperintah menghidupkan Adam dan Hawa. Di situ letak perbedaannya. Lah, raga kita dengan apa yang sudah saya uraikan tadi, berarti raga kita ini atau tubuh kita ini memiliki silsilah generasi. Nah, raga kita atau wujud kita ini memiliki silsilah generasi. Silsilah generasinya dihitung, kalau dihitung mulai dari diri kita sendiri itu ada 10 silsilah generasi. Ada 10 silsilah generasi terhitung dari diri kita sendiri. Ke atas maupun ke bawah. Dimulai dari diri kita sendiri, ke atas itu ada 10 generasi. Dimulai dari diri kita sendiri, ke bawah itu juga ada 10 generasi. Masing-masing generasi, kalau ke atas dimulai dari diri kita tersebut kita sendiri, tubuh kita sendiri. Kemudian kesatu tubuh bapak ibu kita. Kedua tubuh simbah kita. Ketiga tubuh buyut kita. Keempat tubuh canggah kita. Kelima tubuh wareng kita, tubuh wareng kita. Keenam tubuh udek-udek kita. Ketujuh tubuh gantung siwur kita. Kedelapan tubuh gropak sente kita. Kesembilan tubuh debok bosok kita. Dan yang ke-10 adalah tubuh galih asem kita. Lah, kalau ke atas terhitung dari kita, maka Adam Hawa ini bagi tubuh kita tersebut sebagai galih asem kita. Jadi galih asem kita ke atas itu adalah Adam Hawa. Lah, kita ini galih asemnya Adam Hawa. Dan Adam Hawa adalah galih asemnya kita. Bisa diartikan atau dimaknai lain bahwa Adam Hawa adalah asal usul kita. Jika dibalik, asal usul kita itu adalah Adam Hawa ini tadi. Bisa juga dikatakan dengan istilah lain, DNA kita awalnya itu dari Adam Hawa yang tersebut sebagai galih asem. Sedangkan silsilah generasi tubuh kita ke bawah terhitung dari diri kita. Juga sama, ada 10. Nah, ada 10 generasi, ada 10 silsilah. Dimulai dari diri kita sendiri tersebut anak. Setelah kita itu tersebut anak. Setelah anak kita tersebut putu. Setelah putu kita tersebut buyut. Setelah buyut kita tersebut canggah. Setelah canggah kita tersebut wareng.
Setelah wareng kita tersebut udek-udek. Setelah udek-udek kita tersebut gantung siwur. Setelah gantung siwur kita tersebut geropak sente kita. Setelah geropak sente kita tersebut debok bosok kita. Setelah debok bosok kita tersebut galih asem kita. Lah, kalau diakumulin kalau disatukan atau dikaitkan, maka kita ini adalah Adam Hawanya galih asem kita. Kalau galih asem kita adalah Adam Hawa. Galih asem kita adalah Adam Hawa. Sedangkan galih asemnya kita itu adalah kita. Jadi diri kita atau tubuh kita saat ini adalah Adam Hawanya galih asem kita. Artinya 10 keturunan yang akan mendatang. 10 keturunan akan datang itu adalah galih asem kita. Dan tubuh kita ini sebagai Adam Hawanya 10 keturunan yang akan datang bagi tubuh kita atau wujud kita. Itu silsilah generasi dari tubuh kita. Nah, ini tidak berkaitan dengan wahyu pancagaib atau sedulur papat. Tidak berkaitan. Ini kaitannya dengan tubuh, dengan raga atau dengan wujud. Jadi, dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, bisa disimpulkan bahwasanya Adam Hawa itu bukan makhluk pertama, bukan manusia pertama. Seperti yang digambarkan dalam film-film. Pada sinetron-sinetron. Bukan. Juga tidak fiktif. Karena nyata. Adam Hawa ini nyata. Istilah lain Adam Hawa adalah galih asem kita. Kalau istilah silsilah generasi Jawa loh ya. Di dalam silsilah generasi Jawanya, Adam Hawa adalah galih asem kita. Yang hidup 10.000 tahun yang lalu. Itu adalah Adam Hawa. Yang dimaksud Adam Hawa. Jadi istilah lain Adam Hawa adalah galih asem kita yang pernah hidup 1000 tahun yang lalu. Dikarenakan 10 generasi, setiap generasi ini kan 100 tahun. Setiap generasi itu 100 tahun. Nah, kalau 10 generasi berarti 1000 tahun kan? 1 abad. Jadi kesimpulannya, Adam Hawa adalah galih asem kita yang pernah hidup 1 abad yang lalu atau 1000 tahun yang lalu. Satu abad itu 100 tahun. 1 abad itu 100 tahun. Nah, kalau 1000 tahun berarti 10 abad ya. 10 abad yang lalu. Jadi Adam Hawa itu bukan tokoh fiktif, juga bukan manusia pertama. Adam Hawa itu nyata ada, tapi bukan sebagai manusia pertama, melainkan generasi pertama atau genetik pertama. Atau DNA keturunan pertama. Istilah lain dari Adam Hawa adalah galih asem. Jadi kalau istilah Jawanya disebut galih asem. Adam Hawa berarti galih asem kita yang pernah hidup
10 abad yang lalu. Paham nggih? Ini jarang orang Jawa yang tahu ini. Silsilah generasi kita, saya ulang, silsilah generasi kita, silsilah generasi raga kita, kalau ke atas dimulai dari diri kita. Ini dihafalkan jenengan ya. Dimulai dari diri kita tersebut bapak ibu. Setelah bapaknya bapak ibu kita, ya, bapaknya bapak ibu kita disebut simbah. Nah, bapaknya simbah kita ini disebut buyut. Buyut, bapaknya buyut kita ini disebut canggah. Bapaknya canggah kita disebut wareng. Bapaknya wareng kita disebut udek-udek. Bapaknya udek-udek kita disebut gantung siwur. Bapaknya gantung siwur kita disebut geropak sente. Bapaknya geropak sente kita disebut sebagai debok bosok. Bapaknya debok bosok kita disebut sebagai galih asem. Lah, galih asem inilah Adam Hawa. Yang menjadi genetik pertama kita, yang menjadi generasi pertama kita. Makanya orang Jawa yang doanya nyambung hingga 10 generasi, samudra luas saja bisa disat banyune. Airnya bisa dikeringkan. Ini kehebatan ilmunya orang Jawa. Namun dengan catatan tahu silsilah generasinya ini tadi. Mulai dari dirinya sampai ke galih asem, sampai ke Adam Hawanya. Tidak berhenti di situ. Selain bisa seperti itu, nanti galih asemnya yang menyebut diri kita ini sebagai Adam Hawa, itu akan mengalami keselamatan di dalam kehidupan di dunianya. Kemudian silsilah generasi raga kita ke bawah. Kalau ke atas berujung kepada Adam Hawa. Kalau ke bawah berujung kepada galih asem kita yang nantinya menyebut atau mengeklaim diri kita sebagai Adam Hawanya. Yang akan menjadi genetik atau DNA-nya. Galih asem kita tersebut dari diri kita adalah anak. Anaknya anak kita disebut putu. Anaknya putu kita disebut buyut. Anaknya buyut kita disebut canggah. Anaknya canggah kita disebut wareng. Anaknya wareng kita disebut udek-udek. Anaknya udek-udek kita disebut gantung siwur. Anaknya gantung siwur kita disebut geropak sente. Anaknya geropak sente kita disebut sebagai debok bosok. Anaknya debok bosok kita disebut sebagai galih asem. Jadi kita ini adalah galih asemnya Adam Hawa. Kita ini adalah galih asemnya Adam Hawa. Dan Adam Hawa adalah galih asem kita. Jadi kita ini posisinya ada di pertengahan. Kita itu posisinya ada di pertengahan. Dunia ini ada di pertengahan dia. Pertengahan dari bagian atas dan pertengahan dari bagian bawah. Kita itu posisinya ada di tengah-tengah. Lah, makanya apapun kehidupannya itu bergantung dari kita. Bergantung dari kita. Karena apa? Karena kita ini pikulan. Pikulannya 10 generasi ke atas, pikulannya 10 generasi ke bawah.
Semuanya itu bergantung kepada kita. Bergantung di bagian apanya? Bergantung di bagian mengenal wahyu panca gaib atau sedulur papat kalima pancer apa tidak. Nah, ini bergantung di sini. Lah, bagi siapapun yang jiwa raganya atau kehidupannya di dunia ini mengenal wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer, berarti dia menjamin kesempurnaan 10 generasi ke atas dan 10 generasi ke bawah. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang isinya raga. Maka di pembahasan ini jangan membawa raga ya, karena di sini sudah tidak ada raga. Ketika membahas wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer, ini terbebas dari raga. Kupasan raga sudah saya uraikan tadi. Bermula genetiknya, generasinya, DNA-nya bermula dari Adam Hawa. Sekarang kita bahas yang kedua tentang isinya raga, yaitu wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer sebagai jati dirinya manusia hidup di dunia ini. Pembahasan pertama tentang wahyu panca gaib, karena pokoknya adalah wahyu panca gaib. Wahyu panca gaib, wahyu itu arti maksudnya pemberian Tuhan. Panca itu 5, gaib itu roh. Wahyu panca gaib bisa diartikan sebagai pemberian Tuhan 5 roh. Sebagai berikut. 1. Kunci. 2. Paweling. 3. Asmo sejati. 4. Mijil. Dan yang kelimanya adalah singkir. Wahyu panca gaib atau pemberian Tuhan 5 roh ini masing-masing tersebut sebagai sedulur papat kalimo pancer, yaitu mutmainah, aluamah, hidup, amarah, dan supiah. Mutmainah, aluamah, hidup, amarah, dan supiah ini adalah hakikat daripada wahyu panca gaib atau pemaknaan lain dari wahyu panca gaib. Kunci berarti mutmainah. Paweling berarti aluamah. Asmo sejati berarti hidup. Sedangkan mijil berarti amarah. Dan singkir berarti supiah. Wahyu panca gaib yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancer ini masing-masing memiliki sikap dan sifat bawaan asli yang diberikan oleh Tuhan. Tersebut sebagai wahyu panca laku. Wahyu panca laku ini merupakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer. Wahyu itu berarti pemberian Tuhan, panca itu 5, laku itu iman atau sikap dan sifat. Sebagai berikut. Sikap yaitu 1. Manembahing kawula Gusti. 2. Manunggaling kawula Gusti. 3. Leburing kawula Gusti. 4. Sampurnaning kawula Gusti. Dan yang kelimanya adalah sampurnaning pati lan urip. Itulah sikap. Sedangkan sifatnya
yaitu 1. Pasrah kepada Gusti. 2. Menerima keputusan Gusti. 3. Mempersilahkan kuasa Gusti. 4. Merasakan kenyataan Gusti. Dan yang kelima, menebar cinta kasih sayang Gusti. Itulah sikap dan sifatnya Wahyu Pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer. Yang menjadi jati diri sejatinya manusia hidup di dunia. Atau yang menjadi isinya raga kita. Atau yang menjadi isinya tubuh kita yang sudah saya bahas di awal tadi. Lah, bagi setiap tubuh, bagi setiap raga yang mengenal isinya raga yang sudah saya uraikan tadi, maka dia akan mengenal yang disebut Tuhan. Akan mengerti yang disebut Tuhan, akan memahami yang disebut Tuhan, akan mengetahui yang disebut Tuhan. Karena apa? Karena isinya tubuh kita, raganya tubuh kita yang sudah saya uraikan dengan panjang lebar tadi, tak lain dan tak bukan adalah perwujudan dari Tuhan itu sendiri yang dipreteli. Perwujudan Tuhan sebelum manunggal. Wahyu Pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer yang memiliki iman, yang memiliki laku, atau yang memiliki sikap dan sifat 5 ini tadi adalah perwujudan Tuhan yang masih pecah-pecah, yang masih berpisah, belum manunggal. Jika Wahyu Pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer yang memiliki laku, yang memiliki iman, atau yang memiliki sikap dan sifat ini manunggal, maka itulah yang dimaksud Tuhan. Sebab karena itu disebut raga manapun yang mengenal isi raganya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Lah, kemanunggalan isinya raga ini yang disebut sebagai jati diri sejatinya manusia hidup di dunia. Artinya, kalau Wahyu Pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer ini belum manunggal, belum menjadi satu kesatuan dengan laku atau dengan iman atau dengan sikap dan sifat sejatinya, dia masih belum menjadi jati diri sejatinya manusia hidup di dunia ini. Masih belum. Disebut sebagai jati diri sejatinya manusia hidup di dunia kalau dalam keadaan manunggal jati. Agar supaya Wahyu Pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer manunggal dengan laku atau dengan iman atau dengan sikap dan sifat aslinya, harus dikaji dan harus dipraktekkan. Kalau tidak dikaji, kalau tidak dipraktekkan, walaupun antara raga dan jiwa ini tidak pernah berpisah sebelum mati, tetap tidak akan mengerti, tetap tidak akan memahami, tetap tidak akan mengetahui. Dikarenakan belum mengerti, belum memahami dan belum mengetahui, mereka dalam keadaan berpisah atau terpisah-pisah atau berdiri sendiri-sendiri.
Maka sedulur papat kalimo pancer atau wahyu pancagaib ini lima-limanya adalah roh. Artinya lima-limanya ini memiliki kehendak sendiri-sendiri. 5 roh dengan kehendaknya sendiri-sendiri berada di dalam satu wujud, satu raga. Coba panjenengan pikir apa yang akan dialami oleh raga yang dikehendai oleh 5 kehendak yang berbeda-beda. Itulah resikonya. Untuk bisa memanunggalkan wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer seperti aslinya dulu. Wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer sebelum berpecah-pecah, sebelum berpisah, itu kan Tuhan. Bisa disimpulkan sebelum wahyu pancagaib ini terpecah-pecah, terbelah-belah sendiri-sendiri, itu adalah Tuhan. Itulah ya sesungguhnya yang disebut Tuhan. Namun belum bisa disebut Tuhan kalau dalam keadaan berdiri sendiri-sendiri. Akan menjadi Tuhan, akan menjadi disebut Tuhan jika manunggal jati. Wahyu pancagaib ini manunggal. Atau sedulur papat kalimo pancer ini disebut manunggal. Jadi sebelum raga mengenal isinya raga, sesungguhnya baginya itu Tuhan nggak ada. Makanya doa sehebat apapun, doa sekemput apapun, nggak akan ada wibawanya. Lawang Tuhannya masih belum berlaku, Tuhannya belum ada. Tapi bagi raga manapun yang sudah mengenal isi raganya, sudah pasti sabdo pandito ratu, karena Tuhannya ada. Tuhannya ada. Tuhannya sudah berlaku. Saucape mesti dadi. Raga dan isi raga bisanya terkupas karena dikaji. Bisanya dikaji karena adanya pertanyaan, siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, hendak kemana aku. Maka tertulislah seperti yang saya tulis di papan tulis lebar itu. Lah, manunggal jatinya wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer inilah yang menjadi jawaban dari 4 pertanyaan, yaitu siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, hendak kemana aku. Jika dimanunggalkan, ya, kalau dimanunggalkan, kalau tidak dimanunggalkan tidak bisa menjawab itu. Tidak bisa menjawab 4 pertanyaan itu kalau tidak dalam keadaan manunggal. Lah, sedulur papat kalimo pancer atau wahyu pancagaib yang memiliki laku atau yang memiliki iman atau yang memiliki 5 sikap dan sifat ini dimanunggalkan secara rinci baru bisa menjawab 4 pertanyaan spiritual sebagai siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, hendak kemana aku.
Rincian kemanunggalannya sebagai berikut. Berbahan dari apa yang sudah saya uraikan tadi terkait raga kita atau wujud kita dan isinya raga kita atau wujud kita sebagai berikut. Bahannya dari situ loh ya. Bahannya dari situ. Maka kemanunggalannya secara rinci tersebut sebagai satu, kunci atau mutmainah. Bahan dan asal usulnya dari sari-sarinya air. Tempatnya di mata, tugasnya menyaksikan. Sikapnya manembahing kawula Gusti. Sedangkan sifatnya pasrah kepada Gusti. Itu rincinya, kerinciannya itu, realnya. Kedua adalah paweling atau aluamah. Bahan dan asal usulnya dari sari-sarinya angin. Tempatnya di hidung, tugasnya mencium. Sikapnya manunggaling kawula Gusti. Sedangkan sifatnya menerima keputusan Gusti. Ketiga yaitu asmo sejati atau hidup. Bahan dan asal usulnya dat hidup. Tempatnya di jantung. Tugasnya menghidupi. Sikapnya leburing kawula Gusti. Sedangkan sifatnya adalah mempersilahkan kuasa Gusti. Yang keempat, mijil atau amarah. Bahan dan asal usulnya dari sari-sarinya api. Tempatnya di telinga. Tugasnya mendengar. Sikapnya sampurnaning kawula Gusti. Sedangkan sifatnya adalah merasakan kenyataan Gusti. Yang kelima, singkir atau supiyah. Bahan dan asal usulnya dari sari-sarinya bumi. Tempatnya di lidah. Tugasnya merasakan atau menikmati. Sikapnya sampurnaning patiurip. Sedangkan sifatnya adalah menebar cinta kasih sayang Gusti. Itulah jati diri sejatinya manusia hidup di dunia ini. Yang menjadi jawaban dari 4 pertanyaan, siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, dan hendak kemana aku. Itulah jawabannya. Dan itulah jati diri sejatinya manusia hidup di dunia ini. Ingat, manusia hidup di dunia ini. Bukan manusia hidup di surga atau manusia hidup di neraka. Nggih. Lah, kalau panjenengan benar-benar klik tentang apa yang saya ungkap malam ini, itulah yang disebut manusia hidup di dunia, bukan mayat hidup di dunia. Kalau panjenengan benar-benar klik tentang apa yang saya ungkap malam ini, maka itulah jiwa raga yang bisa menyempurnakan 10 generasi ke atas dan 10 generasi ke bawah yang sudah saya uraikan lengkap di awal tadi. Artinya kita saat ini, jiwa raga kita saat ini adalah kekudangane Adam dan Hawa. Harapannya Adam dan Hawa. Jadi kita tidak boleh mengecewakan Adam dan Hawa yang menjadi genetik
pertama kita, genetik awal kita. Nah, kalau kita ini sesuai genetik Adam dan Hawa, nanti galih asem kita juga, mulai dari anak sampai galih asem kita nantinya akan mengalami kesempurnaan hidup di dunia ini. Jadi dimulai dari anak kita hingga galih asem kita nantinya itu bergantung kepada diri kita saat ini. Begitu juga ke atasnya kita. Dimulai dari Adam Hawa sampai ke diri kita, jika ada salah satu generasi yang gagal sempurna, itu berharapnya kepada kita sebagai galih asemnya. Karena hanya kita yang bisa menyempurnakan kesempurnaannya. Jadi keberadaan kita itu berat karena kita pikulan. Jadi harus kuat, tidak boleh patah. Tidak boleh rapuh karena kita itu pikulannya. Bisa paham nggih? Nah nanti kalau ada waktu setelah panjenengan menulis tulisan yang saya tulis di papan tulis itu, penjabarannya yaitu yang malam ini saya sampaikan. Itu penjabarannya. Mengerti itu, memahami itu, mengetahui itu hingga klik. Pelajaran apapun tidak ada yang tidak bisa panjenengan pelajari. Ilmu apapun tidak ada yang tidak bisa panjenengan kuasai. Masalah apapun tidak ada yang tidak bisa panjenengan selesaikan. Dan yang paling penting, Tuhan sudah tidak gaib lagi bagi panjenengan. Kalau panjenengan sudah memahami ini, mengerti ini, mengetahui ini, sampai klik, benar-benar klik loh ya. Tuhan panjenengan sudah tidak gaib lagi itu, karena sudah manunggal. Tidak berdiri sendiri-sendiri, tidak berpecah-pecah, tidak berkeping-keping seperti cermin atau kaca yang hancur. Dikarenakan Tuhan panjenengan nyata, lah menghadapi apapun panjenengan gampang, mudah, lawang nyata. Tidak gaib. Memahami itu, mengerti itu, mengetahui itu benar-benar klik. Bahkan panjenengan bisa menciptakan ilmu apapun itu yang sekiranya di dunia ini belum ada. Kurang apa coba? Isinya raga panjenengan itu kurang apa coba? Kok masih mencari-cari di luar raga? Lawang di dalam raga panjenengan itu sudah wow. Sudah wow. Apapun itu, apapun itu. Apapun itu ada di dalam raga panjenengan sendiri. Namun dengan catatan panjenengan harus mengenal secara akrab isinya raga panjenengan. Yang tak lain dan tak bukan adalah wahyu panca gaib atau sedulur papat
kalimo pancer. Wujud Tuhan sebelum manunggal. Makanya isi raga kita itu hebat-hebat semua. Nggak ada yang kalah. Lawang semuanya Tuhan. Nggak ada yang bukan Tuhan. Semuanya Tuhan. Makanya saling bersaing. Tuhan melawan Tuhan kan. Bersaing di situ. Nggak ada yang kalah di situ. Hebat semua. Karena itu dinyatakan maha gaib. Agar supaya tidak gaib, maka wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer yang memiliki laku atau iman atau sikap sifat 5 ini tadi dimanunggalkan. Sehingganya tubuh kita atau raga kita atau wujud kita ini punya jati diri gitu loh. Punya jati diri, bukan raga kosong. Memiliki identitas jati diri. Dikarenakan tubuh kita, raga kita memiliki identitas jati diri, maka pasti bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, dan menjaga diri. Nanti kalau panjenengan sudah selesai manekung, selesai gembleng, dan sudah membawa pulang tulisan ini, kalau lupa tentang penjabaran detailnya, panjenengan boleh menyimak videonya. Karena kadangan kita malam ini saya agendakan sebagai video dan nantinya akan saya upload di Putra Romo Channel. Jadi panjenengan bisa menyimak ulang tentang pemahamannya. Dengan begitu nanti panjenengan benar-benar klik. Sekali lagi benar-benar klik loh ya. Kalau panjenengan benar-benar klik tentang ini, panjenengan pasti jatuh cinta kepada diri panjenengan sendiri. Panjenengan pasti akan mengasihi dan menyayangi diri panjenengan sendiri. Nah, kalau sudah klik ini, panjenengan pasti akan menjadi makhluk pertama yang mencintai diri panjenengan sendiri. Dan mengasihi serta menyayangi diri panjenengan sendiri. Sehingganya kapanpun panjenengan melakukan patrap samadhi itu nggak ada tekanan. Karena apa? Karena atas dasar cinta kasih sayang. Monosuko. Suka-suka. Nggak ada tekanan, nggak ada beban, nggak ada. Yang namanya orang mencintai. Agar bisa bercumbu di dalam cinta kasih sayang, melakukan patrap. Melakukan patrap samadhi. Supaya bisa bercumbu di dalam satu cinta kasih sayang, maka melakukan patrap samadhi. Dan ketika melakukan patrap samadhi, ini benar-benar monosuko. Suka-suka, benar-benar merdeka. Nggak ada tekanan, nggak ada beban, nggak ada itu ini. Karena apa? Karena atas dasar cinta kasih sayang. Lah ini yang disebut putra kekudangane Romo. Yang menjadi harapan, yang menjadi tumpuannya genetik pertama kita atau generasi awal kita, yaitu Adam Hawa. Oke. Dan kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan